ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله هو الأول الذي لا شيء قبله وهو الآخر الذي لا غاية بعده وصادق في الوعد عادل في الحكم وهو ربيط بين قلوبنا بدعوة الإسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابون أو أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak ada yang patut kita tempati untuk bersyukur kecuali hanya kepadanya. Karena semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita ini juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sebenarnya seandainya kita tahu tidak ada orang yang sedih sebenarnya. Kenapa? Jadi orang yang taat kepada Allah itu enggak mungkin dia sedih. Karena kita dalam kehidupan ini kan selalu mencari harta, pangkat, jabatan, status sosial. Orang tidak tahu bahwa sebenarnya dunia yang kita tempati ini semuanya, langitnya, gunungnya, buminya, lautnya, sungainya, semuanya ini tidak ada nilainya dibanding dengan salat satu kali. Jadi salat satu kali ini lebih berharga dibanding dengan dunia yang kita tempati ini. Yang ini tidak masuk di dalam hati kita. Inilah yang harus diulang. Bahwa kita bersyukur kita bisa melaksanakan satu amal. Dan amal ini lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Inilah yang disebut dengan ibadah salat. Jangankan salat wajibnya, salat sunatnya saja Nabi katakan rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat saja 2 rakaat. Itu di sisi Allah kata Nabi, itu lebih baik, lebih mulia, lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini masuk ke dalam hati-hati kita dan kita merasa bahwa kita memiliki dunia, alangkah indahnya hidup ini. Memang belum kita lihat, tetapi harus diyakini janji Allah dan Rasulnya itu lebih pasti dibanding dengan terbitnya matahari dari sebelah timur. Karena terbitnya matahari dari sebelah timur ini tidak selalu. Suatu saat nanti matahari itu terbit dari sebelah barat. Bukan hanya berdasarkan firman Allah, bukan hanya berdasarkan hadis Nabi, tapi seluruh pakar-pakar yang namanya antariksa itu yakin
bahwa suatu saat nanti matahari akan terbit dari barat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang yang diberikan kemudahan untuk melaksanakan ini salat. Dan lebih berbahagia lagi orang yang bisa melaksanakan salat ini dengan berjamaah. Karena inilah sunnahnya para nabi dan inilah yang menyebabkan orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan kita bukan ketika kita mempunyai harta yang banyak, pangkat yang tinggi, status sosial, tidak, bukan di situ letaknya kemuliaan manusia. Jadi mulianya manusia ini itu karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa sederhana begini. Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan mulia. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam." Saya telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi anak cucu Adam ini adalah orang yang mulia, manusia yang mulia, makhluk pilihan. Dan tidak ada lagi makhluk yang lebih hebat, yang lebih dimuliakan, yang lebih diprioritaskan oleh Allah melebihi yang namanya manusia. Dan selalu kita ulang-ulang bahwa kita harus sadari bahwa manusia ini bukan Allah ciptakan untuk hidup di dunia saja. Tetapi pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu adalah untuk hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Ini yang harus dipahami sungguh-sungguh. Sehingga di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat. Kalau di situ mengatakan yu'minuna billah, itu selalu bersambung dengan wal yaumil akhir. Jadi beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya keyakinan kita terhadap hari akhir ini masuk, maka alangkah indahnya hidup ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa sebenarnya Allah selalu menekankan, Rasul pun selalu menjelaskan bahwa yang paling menentukan kehidupan kita ini adalah yang namanya iman. Jadi ketika iman ini kuat, maka semua amal agama itu mudah untuk kita lakukan. Jadi iman ini semacam daya dorong, atau di dalam diri kita ini ada pendorong untuk mengamalkan ini agama. Kalau biasa mesin itu apa istilahnya itu? Yang memutar baling-baling itu. Inilah yang mendorong kita untuk bisa mengamalkan. Semakin kuat dorongan ini, semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat dia dalam mengamalkan agama. Dan iman yang dimaksudkan di sini adalah sekalipun rukun iman ada 6, tapi yang menonjol memang ada 2, yaitu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yaitu beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yakin kepada hari akhirat. Mari kita lihat secara sederhana Bapak dan saudaraku yang mulia. Kita lihatlah dulu syahadat kita. Karena ini kadang-kadang saya dulu Pak waktu keluar di di Takalar dulu kalau saya tidak salah. Saya waktu sore-sore hari itu datang silaturahmi. Saya ketemu dengan seorang orang tua sekali, sepuh. Lama berbincang, dia sampaikan nasihat kepada saya. Ustaz, saya minta karena saya lihat Ustaz ini selalu jalan kemana-mana saja. Tolong diperbaiki akidahnya ini umat. Rusak semuanya. Saya bilang kenapa? Oh, dia bilang bukan akidahnya, tolong diperbaiki syahadatnya ini umat. Karena seandainya syahadatnya betul, maka masjid itu pasti penuh dengan jemaah. Tapi karena masjid ini kosong dari jemaah, saya yakin syahadatnya itu tidak betul. Mungkin syahadatnya lafaznya betul, tetapi hakikatnya daripada lafaz itu mereka tidak tahu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ambil berbincang
agak panjang. Kemudian dia katakan seandainya orang tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak ditaati. Jadi penekanannya tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini manusia ini ketaatannya kepada Allah itu lebih rendah dibanding dengan ketaatannya kepada sesama makhluk. Maka inilah yang menyebabkan kehidupan ini semakin hari semakin tidak terkendali, artinya tidak merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau tidak ada yang asyhadu an la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak ditaati. Artinya kita tidak bisa taat kepada siapapun melebihi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berhak ditaati, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang maksud dengan ditaati di sini adalah tidak ada yang berhak diikuti perintahnya kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ditinggalkan larangannya kecuali Allah. Ya hadirin yang mulia, atau lebih spesifik beliau katakan tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam diri kita ada keyakinan ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain daripada Allah, maka dia katakan di sini letaknya rusaknya kita punya keyakinan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita mengeluarkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk bahwa makhluk ini enggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kehendaki. Makanya dalam kita memantapkan ini ada yang disebut nafi isbat, dan ini harus selalu diulang. Kalau kita selalu mengulang ini nafi isbat, maka insya Allah keyakinan kepada Allah akan tertanam kuat di dalam diri kita. Jadi inilah syahadat, ini nafi isbat namanya. La ilaha, la itu tidak, ini disebutkan nafi. La itu artinya menidakkan. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. La ilaha, tidak ada yang berhak ditaati. La ilaha, tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Illallah, hanyalah Allah. Jadi ada namanya menidakkan, kemudian ada menetapkan. Nafi itu artinya menidakkan. Isbat itu artinya menetapkan. Artinya dihilangkan semuanya dulu, baru ditetapkan. Tidak ada yang berhak ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Inilah yang disebut dengan nafi isbat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita lihat dalam kehidupan. Sebenarnya alhamdulillah kemarin saya mengisi tausiah syukuran Muharram di Jendek Ponto kemarin. Hadirin yang mulia, biasanya itu kan kalau dokter, kalau mau kasih makan obat orang, itu kan dibilang begini, ini obat kau makan satu pagi, satu siang, satu malam. Jadi dia bilang makan setelah setelah makan pagi, setelah makan siang, setelah makan malam. Jadi memang yang diingatkan orang makan pagi, makan malam, makan siang. Tapi saya bilang kenapa tidak dirubah? Tidak dirubah itu. Kita katakan ini obat nanti dimakan setelah sholat subuh, setelah sholat lohor, dan setelah sholat maghrib. Jadi yang orang ingat itu sholat, bukan makan. Jadi di sini bedanya, sama-sama itu obat dimakan, tetapi nuansa kerohaniannya beda. Makan ini Pak, ini obat tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka ambillah itu obat dulu. Jadi kita ambil itu obat, tatap itu obat, sampaikan, obat, kau adalah makhluk, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Yang bisa memberi manfaat adalah Allah. Sampaikan obat tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah.
obat bisa menyembuhkan, itu berhajat kepada Allah. Tapi Allah bisa menyembuhkan, tidak butuh obat. Jika Allah menghendaki, obat itu bisa menyembuhkan. Jika Allah menghendaki, obat itu tidak bisa menyembuhkan. Dan jika Allah menghendaki, tanpa obat pun Allah bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan nafi isbat. Termasuk kalau kita mau makan, ada nasi. Jangan yakin bahwa nasi ini bisa mengenyangkan. Target dulu dia. Nasi kau tidak bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Nasi bisa mengenyangkan, berhajat kepada Allah. Allah bisa mengenyangkan, tidak berhajat kepada nasi. Jika Allah menghendaki, nasi bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, nasi tidak bisa mengenyangkan. Jika Allah menghendaki, tanpa nasi pun Allah bisa mengenyangkan. La ilaha illallah. Begitulah semua persoalan ini. Kita ini ada AC. Jangan yakin bahwa yang bisa kasih dingin ini AC. Tidaklah. AC bisa memberi rasa dingin, berhajat kepada Allah. Allah bisa memberi rasa dingin, tidak berhajat kepada AC. Jika Allah menghendaki, AC bisa memberi rasa dingin. Jika Allah menghendaki, AC tidak bisa memberi rasa dingin. Jika Allah menghendaki, tanpa AC pun Allah bisa kasih rasa dingin. La ilaha illallah. Semua persoalan ini diulang lagi. Ajarkan kepada anak-anak. Ajarkan kepada saudara-saudara kita. Nafi isbat diulang agar masuk keyakinan ke dalam diri kita bahwa Allah adalah segala-galanya. Kalau keyakinan ini mantap, alangkah indahnya menikmati hidup ini. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau sampaikan itu adalah gimana meluruskan pemahaman kita tentang Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini adalah Rasul Allah. Dia adalah utusan, dia adalah mandataris yang harus kita ikuti. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita mau lakukan dalam kehidupan ini, khususnya ibadah-ibadah mahdhah, itu tidak boleh kita membikin-bikin kecuali kalau sudah ada contohnya dari Nabi. Karena Allah menurunkan ini Al-Qur'an itu kepada Rasulullah. Bahkan saya selalu bilang kepada kawan-kawan di kampus, sebenarnya itu kan kalau definisi hadis yang umum itu disampaikan bahwa segala sesuatu yang datang dari Nabi, perkataan, perbuatan, takrir, kemudian akhlak yang datang kepada kita, mulai daripada sahabat sampai kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Jadi selalu definisinya itu. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, takdir, dan ahwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya kalau kita jujur, karena satu fungsi utama daripada Nabi itu adalah menjelaskan Al-Qur'an, mufassir dia. Jadi Al-Qur'an ini sebenarnya turun kepada Nabi. Jadi Nabi memahami itu Al-Qur'an. Pemahaman Nabi inilah yang Nabi wujudkan dalam bentuk sabda, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ising atau takrir, dalam bentuk puncaknya akhlak. Dan inilah sebenarnya yang dimaksud dengan hadis. Dan kalau Nabi salah, itu ditegur langsung oleh Allah. Dan ini tidak banyak. Dan teguran Allah ini itu jadi ayat lagi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu yang luar biasa yang tidak dipahami umat ketika orang mengatakan saya ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya bahwa yang dimaksud dengan umat Rasul ini adalah mengikuti ibadahnya Nabi. Padahal untuk mengikhlaskan diri kita sebagai pengikut Rasul bukan hanya ibadahnya Nabi, tapi seluruh aspek kehidupan Nabi itu perlu kita ikuti. Perlu dipahami bahwa dunia yang kita tempati ini kan dalam sejarah kenabian itu dikatakan Allah tidak kurang mengutus 124.000 nabi yang pernah hadir di dunia ini. Jadi 124.000 nabi
yang pernah hadir di dunia ini. Dari 124.000 itu 313 diantaranya itu adalah rasul. Dari 313 rasul itu hanya 25 yang diceritakan secara baik sempurna di dalam Al-Quran. Yang rasul-rasul yang lain itu tidak. Jadi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu adalah rasul yang jumlahnya ada 25 yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan hadirin yang mulia, rasul ini kan tugasnya adalah untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi tugasnya ini nabi hanya untuk dirinya, tapi tugasnya rasul adalah untuk dirinya diamalkan dan harus disampaikan kepada orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi ini sebagai penyampai risalah, penyampai wahyu dari Allah, nabi sudah tidak ada. Rasulullah sudah meninggal dunia. Dan bagaimanapun rusaknya ini dunia, bagaimanapun bobroknya ini dunia, bagaimanapun tidak berkeadilannya ini dunia, mustahil Allah mengirim kembali rasul. Karena Allah sendiri katakan dalam Al-Quran bahwa Muhammad ini adalah penutup para nabi, penutup rasul. Maka dia yang mulia tidak ada lagi rasul. Tapi perlu dipahami bahwa mulianya para nabi dan rasul itu bukan karena keturunannya, tidak. Mulianya seseorang termasuk Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah itu mulia bukan karena nasabnya, tapi karena pekerjaannya. Karena pekerjaannya lah yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dalam kehidupan kadang-kadang kita memuliakan orang itu bukan karena orangnya, tapi karena jabatannya. Coba bapak-bapak, kadang-kadang ada orangnya biasa-biasa saja, keturunannya biasa-biasa saja, tapi ketika dia dilantik menjadi bupati, kemudian terpilih jadi bupati, satu kabupaten itu hormat kepadanya. Jadi dia dihormati itu bukan karena keturunannya, tapi karena jabatannya sebagai bupati. Dia mulia karena jabatannya sebagai bupati. Nah, semua para rasul ini mulia bukan karena keturunannya, tapi dia dimuliakan oleh Allah karena kerjanya. Apa kerjanya Nabi? Itu adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ini yang perlu kita luruskan ini, bahwa kita ini adalah umat Nabi. Maka kalau kita mau mulia, maka kita harus mengikuti pekerjaannya Nabi. Jadi mulianya Nabi sekali lagi itu karena pekerjaannya. Inilah yang menyebabkan Rasulullah dan seluruh para nabi itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat yang kita bacakan tadi, Allah sudah cap. Biasanya kan kita semua mau yang baik, mau punya istri yang baik, terbaik malah, mau punya rumah yang terbaik, mau punya kendaraan yang terbaik, mau punya prestasi yang terbaik, maunya yang terbaik semuanya. Nah, Allah sudah mencap kita, Allah sudah stempel dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Jadi wahai umat Islam yang mengaku dirinya sebagai pengikut Rasulullah, sebenarnya kamulah itu yang umat yang terbaik. Tidak ada lagi umat yang lebih hebat dibanding dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sudah memberikan kita suatu derajat yang tinggi, umat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah katakan kamu adalah umat yang terbaik. Tapi Allah katakan itu ada persyaratannya. Umat yang terbaik itu bukan ketika umat itu beribadah luar biasa, tetapi di ayat ini Allah tegaskan umat itu akan mendapatkan predikat terbaik apabila memenuhi dua syarat ini. Sekalipun di akhirnya itu ada syarat yang secara umum, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini akan jadi baik, itu adalah menjadi umat yang terbaik, tugasnya dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mengajak kepada yang ma'ruf dari kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Inilah yang menyebabkan ini umat ini bisa menjadi baik.
apabila umat ini mengambil tanggung jawab kenabian. Artinya nabi sebenarnya sudah selesai, tidak mungkin ada lagi nabi. Tetapi kerja kenabian tidak pernah berhenti sampai hancurnya dunia ini. Dan orang yang mengambil kerja kenabian ini, inilah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi Bapak-bapak dan saudaraku, kalau kita mau mulia di sisi Allah sebenarnya itu adalah dengan kerja kenabian ini. Menghabiskan waktu, energi dan pikiran kita bagaimana mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang saya bacakan tadi itu mengatakan kita kan ini makhluk akhirat. Di akhirat hanya 2 tempat, surga dan neraka. Dan bahkan begitu sayangnya Allah, sebenarnya Allah menghendaki semua manusia itu masuk surga, Pak. Allah menginginkan semua manusia masuk surga. Dan Allah buktikan, begitu Allah ciptakan Adam dulu, maka ketika Adam diciptakan tidak kan langsung dikasih turun di bumi ini. Ditempatkan di surga dulu. Ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Semuanya ada kenikmatan di situ. Makanan, minuman dan lain sebagainya. Cuma hadirin yang mulia, ketika Allah menciptakan Adam, itu cuma Adam saja, belum ada istrinya. Jadi memang di surga itu belum Allah ciptakan ketika Allah ciptakan Adam. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya bagaimanapun banyaknya harta, kenikmatan yang kita rasakan, tapi kalau tidak ada istri itu pasti kurang itu, Pak. Itu pasti kurang. Dan itulah Adam alaihissalam itu sekalipun nikmat yang lain sudah dapat tapi tidak ada istrinya, maka Adam ini merasa tidak sempurna kenikmatan itu karena tidak ada istri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adik-adik yang belum punya istri ini, cepat-cepatlah beristri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, atau siapa saja yang tidak punya istri boleh cepatnya untuk beristri. Jadi hadirin yang mulia, sebab surga saja itu yang penuh kenikmatan, tidak nikmat itu tanpa istri itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah tempatkan di surga. Pendek cerita, kemudian Adam turun ke bumi ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi karena Adam turun ke dunia ini, maka semua anak cucunya Adam harus berusaha untuk kembali lagi ke surga itu. Itu sebenarnya. Jadi kita ada di dunia ini, tugas utama kita yang harus kita pikirkan bagaimana kembali ke surga. Maka untuk kembali ke surga ini Allah sudah tunjukkan jalan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa hadainahun najdain. Aku bentangkan kepada manusia 2 jalan. Ini jalan ke surga dan ini jalan ke neraka. Hanya 2 jalan saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan ke surga ini enggak usah kita cari sendiri. Allah sudah tunjukkan, tinggal dilewati saja. Maka hadirin yang mulia, kalau jalan ke surga kita lewati, insya Allah akan sampai ke surga. Makanya hadis yang saya bacakan tadi itu dikatakan, Nabi mengatakan begini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak mungkin kau akan masuk surga kalau kau tidak beriman. Kau tidak yakin bahwa Allah maha segala-galanya, maha pencipta, maha rahim, maha rahman. Kau harus yakin bahwa Allah adalah segala-galanya. Saya biasa jelaskan tentang Asmaul Husna, cuma kalau dijelaskan ini enggak cukup waktu. Maka hadirin yang mulia, engkau harus yakin. Tidak mungkin engkau akan masuk surga kalau kau tidak yakin kepada kehebatan Allah, yakin kepada Allah sebagai sumber daripada segala sumber-sumber kenikmatan yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Maka hadirin yang mulia, jadi dan kemudian dilanjutkan ini hadis, wala tu'minu hatta tahabbun. Dan Anda harus yakin kau tidak dianggap beriman kalau kau tidak saling cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Saya cinta Bapak, Bapak cinta saya. Kita harus saling mencintai dalam kebaikan. Jadi kita ini dikatakan kau tidak akan masuk surga kalau kau tidak
mencintai antara satu dengan yang lain. Wala tu'minu hatta tahabun. Kemudian Nabi katakan, maukah kamu kutunjukkan jalan agar engkau saling cinta mencintai. Maka Nabi katakan, afsus salam bainakum. Sebarkan salam kepada seseorang di antara kamu. Nah, untuk menjelaskan ini hadis yang lain kita bisa pakai. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu terhadap Allah dan hari kemudian sebelum orang itu mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Nah, hadirin yang mulia, kalau kita tanya Pak, apa yang bapak-bapak dan saudaraku inginkan dalam hidup kita? Mau istri yang cantik, mau pangkat yang tinggi, atau mau harta yang banyak? Ini tidak ada apa-apanya Pak. Yang namanya dunia, sekalipun bapak punya dunia semuanya, tapi bapak tidak salat, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang menjelaskan itu hadis bahwa sebenarnya itu dikatakan tadi bahwa satu salat itu lebih berharga daripada dunia. Itu menunjukkan bahwa bagaimanapun juga orang, sekalipun dunia dalam genggamannya, miliknya ini dunia, tapi kalau orang itu tidak salat, orang ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan biasa dengar ayat nyanyiannya itu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang, tidak ada gunanya. Jadi kau kaya raya, punya ini apa segala-galanya, kau tidak sembahyang, kau tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus menjadi perhatian. Nah, sekarang ini tadi dikatakan kau tidak dianggap beriman kalau kau tidak mencintai saudara. Nah, sekarang apa yang kita inginkan? Kita kan inginkan masuk surga. Maka kuncinya sederhana saja. Siapapun orang yang kita temui, di tempat mana saja, kita hanya satu pikiran. Bagaimana orang yang kita temui, kita ajak berbondong-bondong menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dilakukan seperti ini, maka pertanyaan besar itu, jangan-jangan kita tidak diakui oleh Rasulullah sebagai orang yang mempunyai iman yang kuat. Karena Nabi katakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidak ada iman kalau tidak saling mencintai. Untuk saling mencintai itu adalah mengajak orang lain untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci yang tertinggi untuk masuk ke surganya Allah itu adalah salat. Bahkan bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, itu sebenarnya kalau kita mau di akhirat masuk surga Pak tanpa diperiksa, kuncinya di salat berjamaah. Sebenarnya dalam kehidupan ini kalau diperiksa saja susah itu Pak. Bapak kan biasa naik kendaraan, diperiksa saja kalau ada sifting itu sudah susah itu, sembarang aja ditanya. Ya. Itu sudah bikin susah kita itu. Tapi coba kita lewat, kita ada sifting, enak saja jalannya, enak kan kita itu Pak. Sekalipun lengkap surat-surat, diperiksa itu juga sudah susah itu. Makanya kalau orang tidak mau diperiksa di akhirat, langsung masuk surga, kuncinya sederhana. Tegakkan salat berjamaah 5 kali sehari semalam dengan rumus BMW. Jadi ada mobil yang terkenal itu bagus, mobil mewah namanya mobil BMW. B artinya berjamaah. M artinya masjid atau musalla. W awal waktu. Beginilah caranya salatnya Nabi. Berjamaah, masjid atau musalla, dan di awal waktu. Inilah yang harus kita pikir siang dan malam. Bagaimana semua laki-laki balik mau melaksanakan salat dengan model BMW. Berjamaah, masjid, musalla, dan dilakukan di awal waktu. Kalau ini yang kita lakukan, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup selalu saya sampaikan, kalau kita yakin bahwa salat ini adalah segala-galanya, mari kita lihat Pak. Carilah satu keluarga. Saya selalu katakan, cari satu rumah tangga. Perhatikan, apabila bapaknya salat, ibunya salat,
anak-anaknya salat semuanya, maka yakin dan percaya Pak, keluarga itu pasti hidupnya tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidupnya di bawah garis kemiskinan. Jadi salat ini adalah sumber kebahagiaan dan sumber ketenangan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan inilah yang Allahu Akbar. Susah sekali orang tegakkan sekarang. Apa padahal diantara ibadah-ibadah dalam rukun Islam ini, syahadat kita, sekarang yang kedua salat, puasa, zakat, haji. Yang paling mudah Pak ini salat ini. Dan tidak ada yang susah. Kalau zakat kan keluar lagi uang. Kalau haji setengah mati Pak. Kalau puasa itu satu kali lapar. Salat tidak apa susahnya salat. Tidak lapar juga, tidak susah jeki juga, tidak kasih keluar juga uang. Nggak ada itu pengurus masjid. Masuk masjid bayar 25.000. Nggak ada itu. Gratis saja terbuka. Sekarang ini orang yang dibayar dia mau masuk, yang tidak dibayar dia tidak mau masuk. Ya, jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita berpikir Pak siang dan malam. Selamatkan anak kita, selamatkan istri kita, selamatkan cucu kita, tegakkan mereka untuk mendirikan salat. Apabila salat ini hidup, maka kehidupan umat ini akan jadi baik. Inilah problem besar. Kenapa salat menjadi tumpuan Pak? Intinya ada dalam Al-Quran. Kalau di sana ada perampokan, di sini ada kesaliman, di sini ada persinahan, di sini ada judi, di sini minum khamar. Kuncinya untuk memperbaiki adalah salat. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah orang dari berbuat keji dan mungkar. Dari sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, itu bisa kita terkendali dengan menegakkan ini salat. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berpikir bagaimana saudara-saudara kita ini mau melaksanakan salat ini dengan berjamaah. Inilah tugas kita bersama. Dan apa yang saya sampaikan ini, kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah, karena Allah lah sumber kebenaran. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu berasal dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Dan selalu kita katakan, sebenarnya untuk jadi baik ini gampang. Perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kepada Allah kita baik dan kepada sesama manusia kita baik. Itulah surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.